Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, bertemu kembali dengan saya Ahmad Alfian Rahmatullah, CGP dari SMPN 1 Cempaka, PGP Angkatan 6, ya, PP 001 Jawa Barat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan wawancara untuk modul 3.1 demonstrasi konseptual bersama Ibu Kepala kita yang cantik ini, yaitu Ibu Yudisi, SPD MPD, sebagai Kepala SMPN 1 Cempaka. Mohon waktunya, gitu kan. Saya di sini untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan materi dilema etika dan juga rujukan moral. Nah, Ibu selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi bagaimana kasus-kasus yang merupakan bentuk dilema etika dan juga rujukan moral, gitu, atau ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan antara benar dengan benar ataupun benar dengan salah, seperti apa kebijakan dari Ibu? Ya, dalam kenyataannya di sekolah memang selalu ada dilematis atau problem dan mengatasi masalah misalnya tadi yang Pak Afi katakan itu etika benar dengan benar, artinya ada dua kasus memang satu sisi dari segi aturan benar, satu lagi masalah atau kasus dari lihat dari secara peraturan benar. Dilematis, tapi sebagai pimpinan harus bisa mengambil keputusan. Mungkin secara realnya kalau Ibu identifikasi dulu dua masalah itu, mana yang paling cepat harus diambil keputusannya. Dari segala prioritas ya, Bu, ya dari prioritas mana yang lebih penting nih, harus diselesaikan ya. Dilihat dulu, kalau misalnya dua-duanya penting, tetap harus dilihat mana yang lebih penting nih, harus cepat ditangani. Iya, Bu. Butuh penyelesaian yang paling cepat yang mana gitu. Kalau diambil dengan cepat, mana yang lebih cepat karena mungkin sudah menjadi permasalahan tuntutan dari luar harus cepat diselesaikan. Diambil mana yang lebih penting, prioritas harus cepat diselesaikan, tetapi tetap yang satu pun bisa diselesaikan dengan prioritas tadi kita tetap ini salah satu masalah satu kasus ini selesai, itu pun selesai dan tetap tidak menimbulkan polemik baru gitu. Jangan sampai menyelesaikan masalah tapi menimbulkan polemik baru. Yang baru gitu ya. Contohnya kan besok itu kita ada kegiatan yang antara dengan Rajaban, itu kan baik juga program sekolah kita semaju. Nah, berarti Ibu kan besok harus mengadakan apa istilahnya skala prioritas ya, Bu ya. Nah, itu kalau untuk dilema etika antara benar dan benar, kalau misalkan rujukan moral kira-kira seperti apa, Bu ya? Itu kan kalau rujukan moral mah antara benar dan salah gitu ya. Penanganan Ibu seperti apa? Ya, real besok hari Jumat itu ada kegiatan keagamaan memperingati Isra Mi'raj, dan ternyata setelah rencana Isra Mi'raj matang, deal besok ternyata kita baru besok ada kegiatan Zoom. Yang IKM itu ya, Bu ya? Ya, mereka belajar ya, itu sudah diumumkan jauh-jauh hari, tapi kita itu Rajaban juga harus karena memang momennya minggu ini. Akhirnya diambil keputusan dengan tetap humanis ya, saya selaku KS tidak bisa mengambil keputusan sendiri, walaupun ada keputusan yang harus diambil secara cepat dan sendiri gitu. Baru kemudian setelah keputusan diambil, baru kemudian komunikasi dengan para wakil urusan atau dengan pakar saya, tidak menimbulkan masalah gitu sudah. Tapi untuk besok ada di ini bagaimana sementara kegiatan keagamaan kita besok ya, diambil sikap setelah diskusi dengan para urusan. Kita tetap kegiatan Isra Mi'raj, tapi Zoom juga tetap dilaksanakan dengan pertimbangan Zoom dilihat waktunya itu jam 8 ya? Zoom itu jam 8. Zoom jam 8 kita harus hadir di ruang Zoom. Akhirnya diambil keputusan di Isra Mi'raj kita laksanakan lebih pagi, mulainya jam 7 semua harus sudah siap. Otomatis ada di sana poin sambutan dari kepala sekolah pun tetap dilaksanakan gitu, dengan menghadiri dulu Isra Mi'raj, sambutan, melihat penampilan anak, kemudian masuk ke ruang Zoom dulu ya, masuk ke
manajemen waktunya ya. Ya, jadi nanti bisa hadir lagi di Isra Mi'raj menyimak paparan dari Ustadz ya, karena secara personal pun sebagai KS membutuhkan santapan rohani ya, konsumsi rohani gitu kan. Mudah-mudahan besok didapatkan juga. Jadi selain kedinasan Jum tetap mengikuti, juga kegiatan di sekolah tetap bisa dijalankan. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan dari yang barusan, efektifnya adalah efektivitas waktu ya. Iya, waktunya kita lebih disesuaikan karena memang KBM juga mulai jam 7. Ayo kita mulai. Nah, Ibu untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan menurut Ibu ya dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Sebetulnya tantangan yang luar biasa kalau secara pribadi tidak ada, karena kalau ibu mengambil keputusan itu, keputusan misalnya di sekolah tentang kebijakan ke guru atau arahan ke guru, sebelum diutarakan ke guru di rapat dinas atau briefing itu sudah minta arahan ke pihak dinas. Jadi ada satu permasalahan ini, atau bukan permasalahan ya, ada satu kondisi di sekolah seperti ini. Saya selaku KS di sekolah mau mengambil langkah seperti ini, bertanya ke dinas itu misalnya kalau ibu kan selaku KS ke Kabid ya, ke Kabid SMP, Bapak ini saya mau mengambil langkah seperti ini, bagaimana menurut Bapak? Yang sering terjadi atau yang sudah ya Bu udah benar, silahkan ambil langkah ini, jangan takut karena itu sesuai aturan, sesuai tupoksi ibu sebagai KS, silahkan ambil sikap seperti itu, langkah seperti itu. Nanti kalau misalnya membutuhkan pendampingan, membutuhkan pihak dinas turun melakukan komunikasi dengan guru-guru, siap, nanti kita atur ke lapangan seperti itu. Luar biasa sekali Ibu, berarti tetap selalu berkoordinasi Ada ya, harus dengan pimpinan atau stakeholder yang ada di dinas, terkhusus untuk SMP adalah Kabid SMP. Oke, siap. Wah, mantap sekali jawaban Ibu kita ya. Real ya, itu real. Jadi Itu tidak real ragu-ragu ketika mulai. Nah, Ibu, jadi kalau di sini kan, sebetulnya Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan gitu ya, yang sebetulnya harus saya tanyakan, tetapi Ibu langsung menjawab dengan to the point. Mantap sekali ya, Ibu kepala kita. Nah, jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah? Nah, itu tuh pertanyaan, berarti selama ini mempermudah itu salah satunya adalah stakeholder yang ada di dinas ya Ibu ya, berarti Pak Kabid. Luar biasa. Nah, jadi dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan dari tadi, sebetulnya jawaban-jawaban Ibu sudah merangkum Sudah ya? Iya. Pertanyaan. Tidak terasa ternyata, saya belum menanyakan tapi Ibu sudah menjawab. Mantap sekali Ibu. Nah, jadi dari semua yang sudah Ibu sampaikan dari tadi gitu kan ya, dari A sampai Z, pembelajaran apa yang memang Ibu dapat petik atau dari pengalaman yang bisa dibagi oleh Ibu kepada kami, kepada saya terutama, untuk menjadi CGP yang luar biasa gitu. Iya, dalam mungkin masuk ke wilayah leader ya, kepemimpinan, karena yang saya pahami ya, Ibu pahami sampai saat ini, guru penggerak itu memang bukan seperti ya, disiapkan untuk nanti jadi leader pimpinan di satu instansi terutama di sekolah. Kalau guru penggerak mungkin nanti jadi kepala sekolah. Jadi poin di sini ketika jadi seorang pemimpin atau jadi kepala sekolah, yang pertama fokus untuk jadi kepala sekolah itu arti aman dari persoalan-persoalan pribadi yang mengganggu tugas kepala sekolah. Jadi aman. Kalaupun masih karena hidup ya manusia pasti ada masalah yang butuh, tapi bismillahan, tidak mengganggu tupoksi, komunikasi dengan keluarga, mungkin kalau ibu mah ada suami dan anak, dibuat serapi mungkin. Jadi jangan membawa persoalan pribadi keluarga ke ranah kepala sekolah. Jadi lepaskan dulu ya, harus profesional itu. Terus ketika di sekolah juga harus nyaman dengan wakase, kalau di sini dengan para wakil urusan, dengan guru-guru, dibuat senyaman mungkin, hubungan harus seharmonis mungkin. Manusiawi, kalau misalnya ada kok ini begini, kita profesional kembali profesional. Udah, manusia itu tidak terlepas dari kelemahan, tiap manusia unik. Tetap saya sebagai kepala sekolah aja mengambil keputusan pun harus
melepaskan dari hal-hal yang negatif ya, yang mempengaruhi keputusan itu gitu. Terus komunikasi dengan pimpinan harus terjalin. Apa yang terjadi di sekolah, keputusan yang diambil selaku kepala sekolah tidak terlepas dari komunikasi dengan pimpinan. Jangan sampai keputusan diambil tapi ketika ada sesuatu misalnya ada dari luar mitra, misalnya wartawan, LSM muncul ke dinas, malah dinas tidak tahu dari sumbernya, dari kepala sekolah gitu. Kalau ada efek yang kurang bagus gitu, misalnya pihak luar menilainya kurang bagus, nyampe ke dinas. Nah itu ibu selaku pimpinan menghindari sekali Pak Alfi. Jangan sampai pihak dinas tahu ini dari luar, karena kalau dari luar ya kita udah ngambil keputusan sebagus mungkin, sebijak mungkin, tapi ternyata dinilai dari luar kurang bagus. Jadi akhirnya pimpinan kurang bagus juga. Jadi itu dihindari. Jadi awalnya yang tadi, setiap pengambil keputusan atau ada masalah, ada persoalan sesuatu di sekolah, minta arahan, komunikasi dengan pihak dinas gitu, harus bagaimana, sehingga kalau ada apa-apa dinas sudah, oh ya itu sudah arahan dinas, sudah sepengetahuan dinas. Mantap. Jadi kita ada Jadi mungkin dapat ambil kesimpulan itu dari yang sudah dikatakan barusan. Jadi diharapkan Alfi sebagai CGP nanti profesionalitasnya itu sebagai KS menjadi KS yang profesional, humanis, agamis, tetap berkomunikasi dan menjaga komunikasi serta silaturahmi dengan rekan yang ada di sana. Mantap sekali. Nah itu rekan-rekan CGP ya, poin-poin yang bisa disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita luar biasa sekali, itu sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Dan Ibu juga masih belajar di baru KS. Wah, yang sudah hebat masih belajar, apalagi saya yang masih kurang. Belajar paling layak. Iya, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Mudah-mudahan Alfi bisa menjadi kepala sekolah ataupun leader dari pendidikan yang mantap, lebih sukses. Tidak sukses dari kita sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin cukup sekian teman-teman, gitu kan wawancara dengan Ibu Kepala kita. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Abdullah, CGP dari SMP 1 Cempaka, PP 001, PGP Angkatan 6, Jawa Barat. Untuk yang sekarang, teman-teman, itu adalah wawancara kedua bersama dengan Ibu Sipinah SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMPN 1 Cempaka, dengan tema yaitu wawancara tentang dilema etika dan juga rujukan moral. Nanti kita dengar ya pengalaman seperti apa. Oke Ibu, izin untuk waktunya. Nah, bagaimana Ibu ya selama ini kan Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang memang berkaitan dengan dilema etika, yaitu dilema etika itu adalah perbenturan antara benar dan benar ataupun dengan rujukan moral, yaitu benar dengan salah. Selama ini di sekolah kita seperti apa? Baiklah Pak Alfi, Ibu akan mengemukakan, menguraikan lah ya pengalaman Ibu ya, misalkan baru-baru ini saja yang berhubungan dengan dilema etika ya. 3 minggu yang lalu, karena Ibu juga sebagai salah satu orang tua dari cucu Ibu yang di TK bertanggung jawab atas anak itu ya, ada informasi bahwa akan ada kegiatan pengenalan transportasi. Jadi anak harus naik kereta gitu ya. Tentunya harus dengan bimbingan orang tua karena tidak cukup dengan gurunya. Nah, di situ Ibu muncul dilema. Apakah saya harus mengantar anak ya atau saya menjalankan tugas saya sebagai guru. Nah, makanya 2 hari sebelum keberangkatan baru Ibu ambil keputusan. Nah, gitu ya. Baru ikut antar cucu naik kereta atau tetap saya menjalankan tugas saya mengajar ke kelas. Ini dilema sangat dilema sekali gitu ya. Kalau tidak ikut kasihan anak ya, nanti temannya bercerita cucu Ibu bengong ya, bercerita tentang pengalaman naik kereta. Kalau tidak ikut, tidak mengantar gitu ya, nanti cucu Ibu bengong, orang lain bercerita dia bengong. Terus kalau mengantar anak bagaimana pembelajaran di kelas dengan kewajiban Ibu gitu ya. Nah,
akhirnya setelah menimbang 2 hari sebelum keberangkatan baru memutuskan, ya udahlah, mungkin sekali-sekali meninggalkan tugas, tidak membimbing siswa di kelas gitu ya, hanya dengan memberikan tugas saja bisa begitu ya. Jadi ibu memutuskan setelah ditimbang-timbang hampir 3 minggu ini menimbang, diputuskan saja untuk membimbing cucu ibu saja naik kereta. Yang salah satunya yang tentunya ibu korbankan hanya meninggalkan kelas hanya dengan memberikan tugas. Nah, mungkin salah satu contoh, tetap tugas. Mungkin dengan salah satu contoh seperti itu. Ya, sepertinya itu 3 minggu, coba itu hampir 3 minggu. Mempertimbangkan itu ya, mengantar cucu atau tetap ke kelas. Nah, ini hampir 3 minggu. Itu 2 hari terus izin KS-nya juga tuh izin enggak nah gitu. Mendingan tetap ke kelas, cucu tidak ikut serta, atau ngantar cucu kelas ditinggalkan gitu ya. Nah itu luar biasa ibu mungkin sampaikan itu ya, ya 3 salah satu contohnya itu. Jadi tapi tetap ya bu ya, tetap memberikan tugas gitu ya bu ya, tidak meninggalkan sebelum hari H, sehari sebelum hari H ibu minta izin ke ibu kepala sekolah. Besok tidak masuk karena ibu tidak terbiasa, tidak masuk, meninggalkan anak-anak di kelas belajar tanpa bimbingan ibu gitu ya, tidak biasa. Luar biasa sekali. Itu sangat berat sekali seperti itu pun sampai ke mengganggu Galau, ya, pikiran, Bu, ya. mengganggu tidur, ini gimana antar cucu atau tetap ke kelas gitu. Nah, itu mungkin salah satu contohnya Pak Abi ya. Iya, seperti itu. Aduh, luar biasa sekali. Nah, itu seperti itu contoh yang pernah ibu real alami. gitu ya, Bu, baru kemarin. kemarin gitu. Luar biasa ya teman-teman. Nah terus ibu pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama kan barusan ibu mengangkat kasus dilema. Seperti apa ibu yang efektif? Ya berarti kita menimbang yang mana yang maksudnya dua-duanya kan karena dua-duanya benar, dua-duanya prioritas. Tapi mungkin ya seperti tadi itu karena selama mungkin 1 semester ini saja lah ibu tidak pernah meninggalkan sekolah, meninggalkan kelas ya, mungkin sekali mengorbankan gitu ya, mungkin ibu pikir wajar lah gitu ya, wajar karena memang itu juga penting, ini juga penting, tapi yang penting tidak berturut-turut gitu ya, tidak berturut-turut, yang ini saja yang dikorbankan, kepentingan keluarga diutamakan, kepentingan tugas dikorbankan, yang penting tidak berturut-turut, mungkin ya sekali dalam 1 semester lah mungkin gitu ya menurut ibu, karena memang ini keterpaksaan mungkin seperti itu Pak Alfi. Yang penting tidak salah satu yang harus menjadi korban terus gitu ya, salah satu menjadi korban terus, jadi kita pun harus bijaksana lah. Siap. Nah berikutnya ibu, apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan ibu ada beberapa kasus yang bisa diselesaikan pada saat itu juga, ataupun bisa ditunda atau dalam beberapa sesi gitu ibu. Kira-kira ibu pernah mengalaminya atau bisa berbagi pengalaman ibu? Jelas tata kelola itu harus kelola memanage waktu mungkin ya. Tata kelola betul Pak Alfi, seperti kasus ini kan ibu pikir-pikir, timbang-timbang ini jauh-jauh waktu sebelum hari H-nya itu gitu ya, kita sampai ke minta ke sana, minta ke TK, bisa enggak diundur misalnya hari Sabtu saja gitu ya, ada karena kami kalau hari efektif kerja harus bekerja, sampai kami minta seperti itu ya, berkoordinasi dulu ya, Bu, koordinasi dengan para orang tua, wali dengan gurunya, minta tidak supaya keberangkatannya itu tidak hari kerja, tidak Senin sampai Jumat, kita minta hari Sabtu karena kita tidak bisa meninggalkan kewajiban kita atau tugas kita. Nah ternyata orang tua yang lain, karena kebanyakan mereka yang tidak bekerja itu tidak bisa ya. Kemudian disesuaikan jadwalnya dengan TK yang lain katanya, karena berangkatnya ada beberapa TK bareng-bareng gitu. Nah ini kita sampai seperti itu ya, itu mungkin termasuk tata kelola
Iya, tentakel bola. Kita mengajukan waktu. Bagaimana kalau hari Sabtu aja gitu supaya luasa. Itu bisa berjalan, kemudian tugas dan kewajiban ibu juga di sekolah bisa berjalan. Betul. Ternyata kan ibu minoritas, mungkin itu mayoritas ya, kalah juga gitu. Jadi tetap ibu ya ada Nah, rasa itu. tegang rasanya Nah, dengan itu. guru-guru atau orang tua Nah, yang itu. lain. Oke, wah luar biasa sekali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang seperti ibu tadi katakan? Kira-kira ada seseorang atau yang membantu itu ibu yang mempermudah? Sepertinya itu mah apa namanya? Pertimbangan ibu. Pertimbangan sendiri saja mungkin Pak Alfi. Itu pertimbangan dari diri sendiri saja. Oh mantap, mandiri sekali. Ya, Percantan pertimbangan. ibu dan senior. Pertimbangan dari diri sendiri itu apa namanya, baik buruknya, benar salahnya gitu. Berdasarkan pengalaman dan Iya. pengalaman Pak Ibu ya. Oke ibu, nah akhirnya kita sampai pada pertanyaan terakhir ibu, dari semua yang sudah ibu sampaikan tadi. Nah kira-kira adakah pembelajaran ataupun apa apa ya ibu ya, yang bisa ibu sampaikan gitu ya untuk kami ataupun untuk saya, terutama untuk memperbaiki cara bekerja saya atau cara pengambilan keputusan saya, dan saran untuk TGP terutama untuk saya pribadi untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Ini saja ya untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi kita jangan apa namanya harus inilah, jangan mementingkan kepentingan sendiri saja gitu ya. Kita lihat kepentingan orang banyak gitu ya. Jadi kalau tadi kan misalnya seperti tadi kepentingan pribadi itu ya yang kita mengantar anak ya. Jadi kita dalam mengambil keputusan yang tadi ya, yang berkenaan dengan etika apa namanya, dilema etika ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak mementingkan kepentingan, melihat kepentingan sendiri. Tetap profesionalitas. Profesional. Betul. Tapi kita juga lihat kepentingan orang banyak, gitu ya, kepentingan orang banyak. Jadi kalau misalnya seperti tadi kepepet lah istilahnya ya, karena kita juga tidak begitu banyak atau belum banyak atau bahkan tidak pernah meninggalkan siswa yang lebih banyak gitu, mungkin masih apa namanya, masih ditolerir lah ketika satu kali saja ketika meninggalkan siswa untuk belajar Ada sendiri. toleransi Nah, gitu itu. ya, siap. Yang penting setiap ada keputusan, ada apa namanya kepentingan yang berbarengan gitu. Jadi mana yang lebih penting kita timbang-timbang, bijaksanalah, jangan apa namanya terlalu mementingkan kepentingan sendiri. Kita juga harus melihat kepentingan orang banyak. Gitu, maksudnya. Nah mungkin seperti itu saja. Wah, luar biasa sekali teman-teman masukannya dari Ibu Wakil Kepala kita atau Ibu Sumina. Harus tetap profesional, harus bijaksana demi kepentingan bersama gitu ya, jangan mementingkan diri pribadi. Luar biasa. Mungkin cukup sekian teman-teman wawancara kita dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dengan Ibu Sumina. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan, bertemu kembali dengan saya dengan wawancara ketiga tentang dilema etika dan juga kedudukan moral dengan Ibu kurikulum, yaitu Ibu Eva Padariah, Padariah SPD, bagi kurikulum Desa Kecamatan. Nah, kita akan berbincang-bincang ya gitu dengan wawancara dengan Ibu Eva terkait dengan pengalamannya dalam penanganan dilema etika. Kita mulai Ibu ya. Nah, selama ini Ibu ya, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi dilema etika ataupun bujukan moral yang selama ini ketika Ibu mengambil keputusan gitu kan di sekolah, terutama dengan kasus yang tadi kalau dilema kan antara benar dengan benar gitu ya, atau misalkan Ibu pernah mengalami yang bujukan moral antara benar dan salah. Mangga. Terima kasih Pak Alvin. Ini untuk bujukan dilema etika itu sebenarnya kalau di dalam pekerjaan pasti selalu dihadapkan, dan itu butuh penyelesaian yang luar biasa, kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang misalkan harusnya ya emang dua-duanya benar ya,
Iya, Ini benar, betul, ini betul. benar gitu. Jadi ada yang harus lebih diprioritaskan. Oh, jadi skala prioritas Ya, Ibu ya. skala prioritasnya. Yang mana ini yang harus lebih diutamakan, misalnya kalau untuk ya, jadi harus mana yang lebih Ditimbang-timbang seperti itu. Oke, nah yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang kiranya selama ini Ibu hadapi atau Ibu alami yang merupakan menjadi suatu tantangan dalam pengambilan keputusan baik itu dilema ITK ataupun bujukan? dalam yang saya hadapi. Ini misalkan ketika sebagai kurikulum, tentu adalah kewajiban saya untuk misalkan setiap guru yang tidak hadir, siapa saja yang tidak masuk, yang hadir tapi tidak masuk ke kelas, itu mungkin bagian dari pekerjaan saya. Ya. Apakah saya harus melaporkan pada atasan ataukah saya sebagai teman gitu, sebagai rekan-rekan, jadi itu salah satu dilemanya. Apakah saya ketika saya melaporkan teman-teman kan posisinya juga dekat ya, Betul. saya masa saya harus misalkan ketika ibu kepala Jadi langsung menjustice iya, gitu ya Bu ya? ketika tanpa bukti ya tanpa apa gitu, jadi misalnya jadi kedua belah pihak dulu aja, misalkan betul-betul ibu kepala dengan istilah nama apa ke teman-teman juga untuk dicari Solusinya. asalnya apanya gitu, jadi dirumuhkan dulu, jadi tidak langsung ketika ibu kepala nah ini Menjudge gimana gitu ya, Bu? saya langsung melakukan Oh ini. Oh iya. gitu, Luar jadi biasa. misalkan di dulu ditelusuri dulu dirinya, misalkan alasannya apa kan pasti ada alasannya gitu. Betul. Jadi di sini Ibu juga munculkan trilema ya Bu ya, antara Ibu harus langsung melaporkan atau hal langsung menjudge, tapi Ibu di sini menggunakan trilema. Oh ini nih teman-teman, kita menemukan trilema di mana menggunakan hati ke hati. Seperti itu ya Bu ya. Oke siap. Nah di sini Ibu pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu yang dimana dalam menyelesaikan sebuah masalah Ibu apakah penanganannya langsung pada saat itu diselesaikan ataukah ada waktu-waktu tertentu yang memang Ibu perlukan? Masalahnya kadang kan kita kalau misalkan bisa diselesaikan hari itu kenapa harus menunggu hari yang lain gitu, tapi kalau memang masalahnya harus ditelusuri dulu seperti tadi ya, yang tadi kita tidak bisa langsung menyelesaikan hari itu gitu, jadi harus dicari dulu penyebabnya, dia tidak bisa langsung gitu. Kalau jadi ada hal-hal yang memang bisa langsung diselesaikan, ada yang memang Cari penyebabnya yang dulu ya harus Bu ya. Oke siap Bu, mantap sekali teman-teman nih jawaban dari Bu kurikulum kita. Nah Ibu, kemudian pertanyaannya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor lain baik itu internal ataupun eksternal yang selama ini mempermudah Ibu dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan baik itu dari kasus dilema ataupun tadi sih dari awal saya selalu bilang bahwa yang namanya dilema etika pasti ada nilai sama prinsip gitu, jadi yang mana itu nilai sama prinsip, jadi amuna agama fondasinya gitu. Jadi kita harus punya prinsip, kita harus punya aturan gitu, jadi harus ada yang apa bukan mengerek atau apa yang menjadi landasan kita untuk mengambil nilai sama prinsip. nilai dan prinsip muncul nih teman-teman ya dari Ibu kurikulum kita. Nah, dari sekian yang sudah Ibu sampaikan gitu kan, pengalaman, pembelajaran, nah, kira-kira pembelajaran apa ataupun saran apa yang bisa diberikan terutama bagi saya untuk menjadi CDP yang lebih baik lagi? Pak Alvin udah luar biasa, tanpa diberi saran juga udah Pak Alvin udah tahu lah Pak Alvin gimana, istilahnya semuanya juga sama saling belajar gitu Pak Alvin. Saya banyak sekali mendapat ilmu dari Pak Alvin. Saya juga sama sekali semuanya gitu. Tidak banyak mungkin Anda tetap semangat dan yang tadi kita harus punya prinsip, kita harus punya nilai-nilai. Kalau di agama kita harus punya fondasi gitu, jadi mau kita ke gimana buah belok ada dasarnya gitu, ada fondasi yang menjaga kita. Mantap sekali. Jadi hampir sesuai dengan visi sekolah kita ya Bu ya. Humanis, agamis. Oh, mantap.
Oke Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Nah itu rekan-rekan semua, wawancara kita yang ketiga bersama Ibu Kurikulum, yaitu Ibu Eva Nurul Qadariah yang cantik. Terima kasih untuk waktunya Ibu, terima kasih juga untuk masukan dan jawaban-jawabannya. Mungkin kita tutup sekian teman-teman. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.